Shalom semuanya, selamat pagi. Jadi, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kuasa Tuhan, Ya dan Amin. Jadi, jangan ragukan kuasanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam renungan, marilah kita berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini, teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa bangun dan akan pergi ke sekolah, dan sebelum ke sekolah kami akan mendengarkan renungan Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini bisa membuat kami semakin lebih bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi ya guys. Jadi, renungan pada pagi hari ini yang berjudul tadi, saya akan langsung aja masuk ke dalam inti renungan pada pagi hari ini. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus bersyukur karena apa, teman-teman? Iya, benar. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang tak terbatas kuasanya dan maha sanggup. Karena kuasanya yang tak terbatas ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Sebesar apapun masalah atau masalah yang kita hadapi, masalah aku, masalah kalian, masalah semua orang, pasti dapat diselesaikan dan dapat dibantu oleh Tuhan karena Dia Tuhan yang maha sanggup. Oke, dari kisah dalam Markus 9 ayat yang ke-14 sampai 29, kisah ini tuh tentang Yesus mengusir roh jahat dari anak yang bisu. Nah, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini menyatakan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh hingga menjadi bisu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, anak kecil tadi, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bertakat dan tubuhnya menjadi kejang. Lalu anak ini dibawa kepada Yesus. Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat 23 dan 24, dan mujizat ini pun terjadi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggontang-gontang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan membangunnya. Lalu ia bangkit sendiri. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Sangat hebat kuasa Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi, jika seringkali kita bertanya dalam hati, mungkinkah mukjizat terjadi dalam kehidupan kita? Sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakitku atau apapun itu? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal siapa Tuhan kita kalau kita masih mempertanyakan kuasanya? Sangat hebat kuasa Tuhan Yesus, teman-teman. Mungkin banyak dari kita seringkali beberapa bertanya ya, seringkali mempertanyakan ke diri sendiri atau pikiran-pikiran liar, bertanya dalam hati juga, mungkin gak sih kalau mukjizat itu terjadi dalam hidup kita? Secara nggak langsung ini apa ya, teman-teman? Meragukan Tuhan kitanya. Kalian meragukan Tuhan, bisa nggak sih Tuhan nyembuhin sakitku yang kayak gini, separah ini? Bisa nggak ya? Kenapa kita nggak percaya aja kepada Tuhan, teman-teman? Karena kuasa Tuhan itu bakal tetap sama, teman-teman. Dari kisah yang tadi, dari zaman yang tadi, dari zaman sekarang, dari zaman kemarin-kemarin, dari zaman yang akan datang, pasti akan tetap sama sampai selama-lamanya. Nah, pasti kita pernah melakukan hal yang seperti ini, berpikir seperti ini, meragukan kuasa Tuhan. Itu semua hal yang manusiawi, tetapi saya mau mengingatkan bahwa hari ini kita harus selalu percaya dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Kita belajar untuk tidak meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi, teman-teman, jika ketika menghadapi masalah, tantangan, atau bahkan sakit penyakit, dan lain-lain sebagainya, ingat teman-teman bahwa Tuhan adalah Sang Pemegang segala kuasa. Dia bisa melakukan hal-hal yang bagi manusia itu mustahil. Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini ada di Ibrani 13 ayat yang ke-8. Nah, seperti yang saya alami bukan kemarin sih, bulan ini pokoknya. Jadi saya itu sempat ada keraguan dalam diri saya. Jadi saya kira waktu saya mau ikut lomba MLBB Mobile Legends ya di Trans 7, saya pikir susah nih, kayaknya lawannya bakal berat nih, soalnya lawannya satu Indonesia, padahal yang tahun lalu itu saya cuma bisa juara 2 di satu Jawa Timur sama teman-teman saya. Nah, saya pikir bakal mustahil, teman-teman, untuk mengalahkan beberapa sekolah dari seluruh Indonesia ini yang dipilih. Lalu saya pikir gak usah ragu,
anggap aja ini kayak main biasa, main lepas aja udah. Dan aku kayak awalnya nggak terlalu naruh percaya gitu sama Tuhan, kayak bisa nggak ya Tuhan gitu. Aku juga ragu-ragu gitu awalnya. Cuman saya mulai eh, mendalami lagi kayak, kenapa sih ragu? Toh lo Tuhan lo pasti bantu aku apapun caranya, apapun keadaannya pasti Tuhan bisa bantu. Meskipun Tuhan di zaman Tuhan nggak ada MLBB, cuman kayak pasti Tuhan itu beri aku hikmat sesuai dengan zamanku. Dan puji Tuhan juara satu, dan saya bangga bisa menjadi anak 13, dan saya bisa berkesempatan untuk mendapati permasalahan seperti tadi, dan saya bisa sharing kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, jika bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi kita orang-orang percaya juga tentu tidak ada yang mustahil, teman-teman. Apa sih yang membuat semua permasalahan ini menjadi mustahil di mata kita? Apa coba jawabannya? 1, 2, 3. Betul. Betul, 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 betul. Jawabannya adalah keraguan kita sendiri. Nah, untuk itu tetaplah percaya ya teman-teman kepada Tuhan. Dan jangan pernah ragukan kuasanya yang besar yang akan Dia kerjakan buat kita. Marilah kita memiliki iman yang kokoh dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jangan biarkan keraguan menguasai hati kita. Sebaiknya serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa, dan percayalah bahwa Dia akan membimbing, menuntun, dan menyembuhkan kita, dan memberikan kita hikmat sesuai apa yang kita perlukan. Jika kalian saat ini ragu atau merasa lemah, letih, lesu, atau ragu-ragu itu tadi, bersandarlah teman-teman kepada kuasa Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan iman yang tulus dan sepenuhnya percaya kepadanya, Tuhan pasti kok guys bakal nemenin kalian sampai titik dimana memang kalian bisa mendapati itu dari rancangan Tuhan Yesus yang tadi. Jadi percayakanlah semua permasalahan kalian. Jangan ragu-ragu sama Tuhan. Ketika kita yakin bahwa Tuhan adalah yang memiliki segala kuasa, kita akan mengalami kemenangan dan karya ajaibnya di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sekian renungan pagi dari saya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas teman-teman. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini, karena kami masih bisa bangun dan kami masih bisa mendengarkan renungan Tuhan. Biarlah renungan yang kami dengarkan barusan bisa menjadi berkat buat setiap pribadi dari kami Tuhan, agar setiap pribadi kami bisa bertumbuh di dalam nama-Mu Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu yang terjadi di hari ini Tuhan, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih-Mu terpancar dari setiap pribadi kami Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat untuk setiap pribadi yang berada di sekitar kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.